Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat BMA dimanapun berada. Semoga hari ini keadaannya tetap sehat, kemudian tetap semangat untuk belajar tentang akuntansinya ya. Nah, kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana sih caranya kita itu melakukan pemostingan data dari jurnal ke buku besar dalam bentuk akun T. Ya. Nah, di sini saya sudah sediakan data jurnal umumnya. Ada beberapa transaksi ya, mulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 Oktober. Nah, dari transaksi ini nantinya kita akan coba praktekkan untuk melakukan pemostingan ke buku besar, kemudian nanti sampai akhirnya menghasilkan neraca saldonya. Oke. Yang pertama, karena datanya sudah ada nih, data jurnal umum, berarti kita sudah bisa melakukan pemostingan ke buku besar. Ya, ini sebenarnya saya sudah sediakan sebelumnya ya, jawabannya, tapi nanti saya akan jelasin per tahap-tahap juga. Untuk mempersingkat waktu, makanya saya sengaja menyelesaikan terlebih dahulu. Nah, di sini bentuk akun T itu kita harus paham dulu sebenarnya bentuk akun T itu seperti apa. Bentuk akun T tentu saja dia bentuknya seperti huruf T ya. Di sini kita bisa lihat ya, di sebelah kiri ini adalah debit, di sebelah kanan ini adalah kredit. Jadi nanti ketika akun-akun tersebut ya berada di jurnal umum itu dia berada di debit, maka nanti kita letakkan dia posisinya di sini. Nah, apabila di jurnal umum itu ternyata posisinya itu berada di kredit, maka kita letakkan di sini. Oke? Nah, baik, kita akan coba mulai ya. Untuk yang pertama di sini saya pakai dimulai dengan akun kas ya. Jadi untuk menyusun buku besar ini seharusnya kita memang melakukannya bertahap, yaitu melalui seperti tersusun gitu ya, dimulai dari aktiva dulu, kemudian pasifa, kemudian baru ekuitas, baru pendapatan dan beban, sehingga nanti ketika kita mau pindahkan ke dalam neraca saldo kita nggak lagi susah menyusunnya ya. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama itu adalah akun kas. Jadi cara pemindahan akun kas itu ya, jangan lupa pertama kita lihat tanggalnya tanggal berapa. Ya, jadi yang kita angkat itu adalah hanya akun-akun yang bernama kas, ya. Jadi semua akun kas itu ya nanti akan kita pindahkan ke dalam buku besar khusus kas saja. Nah, misalnya nih di tanggal 1 Oktober di sini ada akun kas. Berarti ada transaksi kas di sini terjadi. Nah, di sini katanya sebesar 10 juta posisi kas itu berada di debit. Maka kita akan melakukan pemindahan atau pemostingan ke buku besar di sini. Ya, jangan lupa tanggalnya tanggal 1 Oktober, kemudian nominalnya 10 juta, ya. Di sini kita tandai dulu, ini menandakan bahwasanya dia sudah kita pindahkan. Nah, kalau sudah kita pindahkan itu berarti kita buat di sini nomor akunnya. Nomor akun boleh. Kalau kita tidak tahu nomor akunnya, boleh kita bikin tanda checklist gitu ya, atau kode-kode yang memang bisa digunakan untuk menunjukkan atau menandakan bahwasanya akun itu sudah kita lakukan pemostingannya. Oke, kemudian kita lihat lagi di mana ada akun kas, ternyata ada di tanggal 3. Di sini ada tanggal 3 Oktober ya. Posisinya itu kasnya di kredit. Nah, kita tandai dulu ini kita buat 101 ya. Kemudian kasnya itu di kredit, berarti kita pindahkan kemari. Ini tanggal 3 Oktober, jumlahnya 2 juta. Ya, kita pindahkan, sudah. Kemudian kita lihat lagi di tanggal 5 Oktober itu ada kas. Ya, kita berarti buatkan kodenya 101. Kemudian posisi kas itu berada di kredit 150.000, maka kita pindahkan di sini 5 Oktober, kemudian nominalnya 150.000. Oke, kemudian berikutnya kita lihat lagi ya, di sini ada kas di tanggal 8 Oktober. Ya, di 8 Oktober itu ada kas. Dia berjumlah 150.000, posisinya di kredit.
Ya, posisinya di kredit 150.000, kita buat di sini tanggal 8 Oktober, ya, nominalnya 100.000, posisinya di kredit. Oke, kemudian kita lihat lagi, ternyata di tanggal 10 itu ada juga kas, tapi posisinya berada di debit, sebesar 300.000. Ini dia. Oke, kita pindahkan dia kemari 10 Oktober, ya, nominalnya 300.000. Oke. Posisinya di debit. Kemudian kita cari lagi nih yang ada kasnya. Nah, tanggal 15 Oktober juga ada kas. Posisinya itu di kredit ya sebesar 200.000. Jadi kita pindahkan di sini 15 Oktober nominalnya 200.000 di kredit. Oke. Kemudian kita lihat lagi di tanggal 20 ternyata juga masih ada kas. Posisinya juga di kredit sebesar 300.000. Kita pindahkan di sini tanggal 20 Oktober nominalnya di kredit 300.000. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang terakhir itu ada kas 101, kita buat kodenya di debit 250.000. Nah, kemudian kita pindahkan kemari tanggal 30 Oktober debitnya 250.000. Oke, kalau sudah semuanya kita cek ya, dan ternyata akun kas itu semuanya sudah kita pindahkan ya, maka kita bisa lakukan penjumlahan masing-masing kolomnya. Nah, di sini kan tadi di posisi akun kas yang berada di debit, di sini posisi akun kas yang ada di kredit. Nah, kita jumlahkan masing-masing. Jadi kalau kita sudah jumlahkan, ini dapat 10.550.000, sedangkan yang kredit 2.750.000. Kemudian untuk mengetahui berapa sih saldo kas kita pada akhir Oktober itu, kita bisa melakukan dengan cara mengurangi posisi kas yang di debit dengan posisi kas yang ada di kredit. Maka nanti hasilnya adalah 7.800.000. Nah, karena akun kas itu normalnya berada di posisi debit, maka kita letakkan dia pada posisi debit sebesar 7.800.000. Oke, untuk kas sudah selesai ya. Sekarang kita coba lihat untuk sewa dibayar di muka. Nah, jangan lupa posisinya debit kredit, kemudian nama akun, nomor akun ya. Kalau sudah, kemudian kita lihat sewa dibayar di muka apakah ada di sini? Ya, ternyata ada. Sewa dibayar di muka itu ada di tanggal 3 Oktober, posisinya di debit. Kita kasih kode dulu 102 ya. Ini menunjukkan bahwasanya sewa dibayar di muka itu sudah kita posting. Nah, ini sudah kita posting kemari, posisinya di debit. Kemudian kita jumlahkan ke bawah. Nah, karena posisinya secara normal sewa dibayar di muka itu adalah di debit, maka saldonya kita letakkan di sini dan jumlahnya sebesar 2 juta. Kemudian perlengkapan jahit, kodenya 103. Oke, kita lihat apakah ada perlengkapan jahit di sini. Dan ternyata ada ya, di tanggal 8 Oktober itu ada perlengkapan jahit kita beli. Kita kasih kode dulu 103. Nah, kemudian kita lakukan pemostingan, posisinya di debit 100.000. Kemudian kita letakkan di sini ya, di ini dia 8 Oktober 2024 sebesar 100.000 di debit. Nah, kemudian kita buat saldonya juga di debit karena memang saldo normal dari perlengkapan jahit itu adalah di debit. Oke. Kemudian kita lihat mesin jahit ya. Mesin jahit itu kodenya 151. Nah, kita buat di sini ada mesin jahit ya, tanggal 5 Oktober. Kita buat 151. Nominalnya itu 500.000 ya. Posisinya di debit, kemudian kita pindahkan kemari. Ya, 5 Oktober posisinya di debit 500.000, maka saldonya kita buat di debit juga 500.000. Oke, ini sudah dipindahin ya, kita warnain, menunjukkan bahwasanya akun tersebut sudah kita pindahkan dan sudah kita kasih kode. Kemudian untuk utang usaha ya, setelah Aktiva kita masuk ke Pasipa atau liabilitas, itu ada utang usaha kodenya 201. Kita lihat dulu, adakah utang usaha di sini? Ya, ternyata ada di tanggal 5 Oktober. Jadi kita kasih kode 201, posisinya di kredit 350.000.
kita pindahkan dia di sini ya, 5 Oktober 2024 posisi kredit 350.000. Oke, kemudian kita lihat kembali di jurnal umum apakah ada utang usaha. Ya, kita lihat ternyata ada di tanggal 15 Oktober 2024 itu ada utang usaha dengan nominal 200.000 tapi posisinya di debit. Ya, posisinya di debit karena ini melakukan pembayaran utang gitu ya. Nah, kemudian kita pindahkan di sini 15 Oktober 2024 sebesar 200.000. Kemudian kalau sudah ya, ini kita cek dulu lagi apakah ada utangnya. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada lagi akun utang di jurnal umum, maka kita lakukan penjumlahannya. Nah, di sini karena posisi saldo utang itu adalah di kredit, maka kita hitung ya, cari selisihnya. Ini 350.000 kita kurangi dengan yang 200.000, maka nanti dapatnya selisihnya itu 150.000. Nah, posisinya kita letakkan di bagian kiri yaitu saldo kredit ya. Nah, ini dia 150.000. Kemudian kita lihat lagi modal Tuan Putra. Kita lihat di sini apakah modal Tuan Putra ada. Oke, di sini ada modal Tuan Putra, posisinya itu di kredit sebesar 10 juta. Jangan lupa kita kasih kode, kemudian kita pindahkan. Nah, di sini kita buat ya warna untuk menandakan dia sudah kita pindahkan. Ya, 1 Oktober 2024 posisinya di kredit 10 juta. Kemudian kita buat saldonya di posisi kredit karena memang saldo normal modal itu ada di kredit. Jadi ini sebesar 10 juta. Kemudian pendapatan jahit. Kita lihat apakah ada pendapatan jahit di sini. Oke, di sini ada di tanggal 10 Oktober pendapatan jahit ya. Kemudian dia posisinya di kredit Rp300.000. Kita lakukan pemostingan. Di sini 10 Oktober posisinya di kredit Rp300.000. Oke, kemudian berikutnya kita cek lagi apakah ada pendapatan. Oke, ada ternyata di tanggal 30 Oktober. Ya, di tanggal 30 Oktober itu ada pendapatan jahit sebesar 250.000, posisinya di kredit. Jadi kita pindahkan kembali 30 Oktober 2024 sebesar 250.000 di posisinya kredit. Nah, kalau sudah semuanya dipindahkan akun pendapatan jahit dari jurnal umum, kita jumlahkan ya berapa sih saldo pendapatan jahit kita. Nah, di sini posisinya sebesar 550.000 karena saldo pendapatan jahit itu normalnya di kredit, maka kita pindahkan dia, kita buat dia saldonya di kredit. Yang terakhir yaitu beban gaji. Beban gaji kita cek dulu, ternyata ada di tanggal 20 Oktober. Ya, ini kita kasih kode 501. Ya, kemudian nominalnya di debit 300.000. Kemudian di sini kita akan pindahkan tanggal 20 Oktober 2024, kemudian nominalnya 300.000, posisinya di debit, maka jumlah saldonya juga kita akan letakkan di debit sebesar Rp300.000. Oke, jadi semuanya ya, dari sini kita sudah bisa lihat semua akun yang ada di jurnal umum kita sudah lakukan pemostingannya ke buku besar dalam bentuk T. Ya, ini dia. Jadi, kalau karena sudah dipindahin semua, maka ini buku besarnya sudah selesai dan kita juga sudah menemukan masing-masing saldonya, gitu ya. Di sini kita bisa lihat saldo masing-masing buku besar dari akun-akun yang ada. Nah, kemudian saldo-saldo inilah nanti yang akan kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Ya, ini dia. Jadi nanti bentuk neraca saldo itu seperti biasa, terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, debit, kredit, ya kan? Nah, kemudian nomor akun ini kita dapatkan dari buku besar. Di sini sudah disediakan ya, semua nama akunnya ada, nomor akunnya ada, maka kita tinggal pindahkan saja. Semua nama akun yang ada di buku besar ini kita pindahkan ke neraca saldo dan sesuaikan dengan posisinya. Seperti yang saya katakan tadi,
kita mulai dulu dari aktiva. Dan aktiva itu yang pertama adalah aktiva lancar, kemudian aktiva tetap, kemudian nanti masuk ke pasiva, kemudian ekuitas, pendapatan, dan terakhir beban. Nah, di sini kita sudah pindahkan nomor akunnya, sudah pindahkan nama akunnya, kemudian kita pindahkan nominalnya. Jangan lupa nominal ini dilihat posisinya di mana. Misalnya nih, kas berapa? 7.800.000, posisinya itu berada di debit. Berarti kita pindahkan dia ke debit. Sewa dibayar muka, saldonya itu sebesar 2 juta. Berarti kita pindahkan dia di kolom debit. Perlengkapan jahit itu dia 100.000 di debit ya, posisinya berarti kita pindahkan kemari 100.000. Kemudian mesin jahit, kita lihat nih mesin jahitnya itu berada di debit 500.000, maka kita pindahkan dia di sini 500.000. Kemudian kita lihat di sini utang usaha itu dia posisinya di kredit 150.000, maka kita pindahkan dia kemari 150.000. Kemudian kita lihat lagi modal Tuan Putra. Di sini modal Tuan Putra itu posisinya di kredit 10 juta, maka kita letakkan dia di sini 10 juta. Ya, kemudian buku besar pendapatan jahit itu juga di kredit, nominalnya 550.000, kita pindahkan dia di kolom kredit. Kemudian yang terakhir itu beban gaji. Ini dia akun buku besar beban gaji, posisinya di debit 300.000, kita pindahkan dia ke kolom debit sebesar 300.000. Kalau semua akun-akun yang ada di buku besar ini sudah kita lakukan pemindahan ke neraca saldo, maka tahap berikutnya adalah menjumlahkannya. Jadi kita jumlah nih posisi debitnya berapa, kemudian jumlahkan posisi kreditnya berapa. Nah, setelah kita jumlah, maka didapatlah jumlahnya itu sebesar 10.700.000. Ini nominal atau jumlah dari masing-masing kolom itu harus sama, atau dikata dengan kata lain itu harus balance ya. Kalau misalnya tidak balance, pasti ada kesalahan yang kita lakukan di sini. Apakah itu kesalahan posisi penempatan posisi akunnya, nominal, apakah kesalahan dalam penjumlahan nilai di kolomnya, maka kita cek dulu, atau mungkin ada kita lupa memindahkan salah satu akun ke dalam neraca saldo, juga mungkin kemungkinan bisa terjadi. Jadi ketika kita menemukan selisih perbedaan jumlah antara debit kredit, maka kita harus cross check dulu satu persatu apa penyebabnya ya, apakah salah menghitung jumlah, apakah ada yang belum dipindahkan akun dan nominalnya, atau apakah kita salah penempatan posisi kolomnya, apakah di kredit atau di debit ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ternyata posisi jumlah dari debit dan kredit itu dalam keadaan seimbang atau balance, 10.700.000 rupiah. Oke, adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, beginilah cara kita untuk melakukan pemostinan ya data jurnal umum ke buku besar dalam bentuk akun T. Ya, jadi tidak ada yang sulit ya. Saya rasa di sini sederhana ya. Ini adalah bentuk buku besar yang paling sederhana, dan bahkan ini sangat memudahkan bagi siapapun ya ketika ingin membuat buku besar. Nah, kekurangannya hanya saja di sini ya, kekurangan dari bentuk akun T itu adalah kita tidak tahu keterangannya. Ya, keterangannya dalam arti kata ini di debit karena apa? Apakah karena ada penambahan modal? Apakah ini adalah penghasilan dari pendapatan? Ya, kita nggak tahu di sini kekurangannya karena tidak terdapat keterangan di sini. Nah, seperti ini kenapa dia posisi di kredit gitu ya kan? Kita nggak tahu di dalam bentuk akun T ini, kita tidak akan tahu apa sih sebenarnya yang menyebabkan dia berada di kredit misalnya gitu, karena dia tidak ada kolom keterangannya. Tapi ini walaupun tidak ada kolom keterangan, tapi memang paling simple lah, dengan waktu sebentar kita bisa menyelesaikan buku besar. Oke, baik adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, mudah-mudahan penjelasan yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami
dengan baik sehingga tidak lagi bingung bagaimana sih melakukan pemosingan data jurnal umum ke buku besar dalam bentuk akun T. Oke, baik. Demikian penjelasannya. Sampai ketemu lagi di penjelasan materi lainnya. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajarnya di rumah masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.